Halo, sahabat milenial generasi Z. Ketemu lagi dengan saya Iskandar, SAG, MPD, MSI, PhD. Di channel edukasi dengan semangat kolaborasi berbagi menebar manfaat. Tahukah Anda bahwa saat ini kita berhadapan dengan dunia yang berubah dengan cepat? Inovasi teknologi telah mendisrupsi segala bidang kehidupan. Yang dikenal hari ini artificial intelligence, Internet of Things, Big Data telah membuat teknologi lama yang menjadi cepat usang dan digantikan oleh teknologi baru. Era disrupsi ini menjadi skill dan pengetahuan teknologi yang dibutuhkan semakin meningkat. Beberapa pekerjaan diprediksi akan diganti oleh robot atau diganti oleh kecerdasan buatan, artificial intelligence, dengan harapan supaya pekerjaan lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Nah, jika tidak mau belajar dan mengikuti perubahan, kamu semakin tertinggal dan sulit untuk berkembang. Pertanyaannya, ayo, skill apa saja yang dibutuhkan saat ini dan ke depan yang tidak dapat tergantikan oleh robot? Ayo ikut penjelasan saya berikut ini. Empat skill plus RQ tak tergantikan oleh robot. Yang pertama, menjadi ahli konten kreator. Era digital saat ini membuat orang menjadi kreatif. Salah satu yaitu menjadi kreator konten. Kreator konten merupakan sebutan bagi seorang yang melahirkan berbagai materi, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, maupun gabungan di antara dua atau lebih materi yang bisa dimuatkan ke dalam platform dunia digital. Seperti yang Anda saksikan di slide saya ini, gitu ya. Platform YouTube, website, ya, blog menjadi blogging, gitu ya. Artikel, dan termasuk seperti Instagram, WordPress, dan yang saat sekarang ini yang sedang mulai lagi yaitu podcast. Menguasai sosial media, marketing tool, menguasai software, merancang konten di platform sosial media. Ini merupakan bentuk keterampilan yang memang dibutuhkan pada saat sekarang ini. Jadi kalau ketika kita tidak melakukan satu inovasi ataupun adaptatif terhadap perkembangan teknologi saat sekarang ini dan kita hadir sebagai kreatornya, maka kita akan tertinggal. Kita akan menjadi penonton. Kita akan menjadi konsumsi daripada media sosial itu. Kita tahu bahwa saat sekarang ini hasil riset dari Wira Sosial, gitu ya, penggiat media sosial yang bekerja sama dengan Hootsuite, gitu ya, itu merilis, gitu ya, penggunaan sosial media di Indonesia yang tahun 2021 itu pengguna internet dari umur 16 sampai 64 tahun, gitu ya, itu sangat aktif menggunakan internet. Salah satu platform media sosial yang terbesar yang digunakan oleh masyarakat Indonesia
itu adalah YouTube. 93%. Kita tahu bahwa saat sekarang ini kita lebih kepada sebagai penonton gitu. Padahal apa? Di platform YouTube itu membutuhkan konten kreator ya, yang menyuguhkan berbagai kreativitas untuk sebagai platform informasi dan sekaligus platform untuk sosial media yang bisa bergerak di semua bidang. Yang kedua, yang tidak bisa tergantikan itu adalah keterampilan pengambilan keputusan dan komunikasi. Decision making and communication skill. Perlu saya sampaikan bahwa robot itu tidak akan bisa menggantikan pekerjaan seperti mengelola, ya, melakukan menasehati, membuat keputusan, penalaran, interaksi, komunikasi. Itu akan tetap dipertahankan dan akan tetap dibutuhkan bagi orang-orang yang memang skill, tetapi sekali lagi itu juga penggunaan, pengambilan keputusan dan komunikasi juga tidak terlepas dari pemanfaatan dari teknologi. Karena kita tahu bahwa saat sekarang ini memang eranya era disrupsi. Ya, semua platform kegiatan itu menggunakan media teknologi yang sifatnya masif secara digital untuk kemampuan atau skill yang ketiga, yaitu critical thinking, analytical thinking, creative thinking. Apa itu kreatif? Kreatif itu adalah keterampilan memungkinkan seseorang membuat keputusan secara logis. Dia mendapatkan informasi, diolah sesuai dengan kemampuannya. Biasanya ciri orang yang kritik ini adalah orang yang adaptatif, tekun, dan objektif. Jadi dia cepat merespon apa yang terjadi. Yang kedua yaitu analytical thinking. Analytical thinking ini adalah sebuah aksi yang memecahkan suatu yang kompleks menjadi satu informasi yang sederhana, yang mudah dipahami. Jadi dia menganalisis dan sampai kepada mensintesis gitu ya, supaya orang mudah memahami dan dia untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga adalah creative thinking. Creative thinking ini adalah keterampilan seseorang untuk dapat menghasilkan dan mengimplementasikan ide-ide dalam konteks yang spesifik. Ini akan menghasilkan satu yang baru, itu yang lebih baik. Biasanya orang-orang yang kreatif ini dia seorang orang yang komunikator, ya open minded, risk take-nya itu mengambil risiko, fleksibel, dan berpengetahuan luas. Jadi dari tiga hal ini menjadi suatu pemikir kritis, analitis, dan kreatif menjadi keharusan di mana kita berada di era disrupsi digital untuk mampu menganalisis, mensintesis, dan mengeksekusi ide-ide dari konsepsi hingga penyelesaian masalah. Yang keempat, yang harus kita kuasai adalah keterampilan digital. Kecerdasan yang dibutuhkan saat ini berdasarkan laporan Reuters tahun 2021 mengajarkan satu hal penting, yaitu keterampilan teknologi yang menjadi kebutuhan virtual. Keterampilan ini diistilahkan digital upskill atau peningkatan keterampilan digital. Kita tahu bahwa transformasi digital
di tengah berlangsungnya membuat keterampilan teknologi informasi semakin penting. Ethic Care ya, menyatakan bahwa harus terus mengembangkan keterampilan digital agar tidak tergantikan oleh robot. Keterampilan digital adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital, penggunaan media massa, penggunaan spreadsheet, presentasi, pengoperasian Microsoft Word, Excel, ya, dan termasuk mengetik, gitu ya, email, update dengan perubahan yang ada, itu menjadi satu keharusan mutlak bagi kita ingin berkompetisi di era distribusi saat sekarang ini. Nah, yang terakhir plusnya, gitu ya, itu adalah kecerdasan ruhiologi. Ruhiologi question adalah kecerdasan masa depan. Satu penelitian gitu ya, menyatakan bahwa era distribusi saat sekarang ini itu berdampak kepada tingginya tingkat stres ataupun depresi. Dan itu sudah dianggap sebagai penyakit zaman ini. Oleh karena itu, bagi saya itu sangat penting bagi manusia modern untuk memiliki kecerdasan holistik, kafah, ruhiologi question. Itu dengan cara mengintegrasikan intellectual question, emotional question, spiritual question secara holistik, ya, yang dikembangkan, ya, menjadi digerakkan oleh kecerdasan ruhiologi. Kita tahu bahwa di dalam potensi yang kita miliki ini adalah ada kekuatan ruh, kekuatan yang berasal dari Tuhan, dan itu perlu digerakkan dan perlu dihidupkan. Dengan spirit itu, dengan spirit material dan spirit yang abstrak, gitu ya, itu harus ditumbuh kembangkan. Jadi sehingga dia bisa menggerakkan antara yang syariat dengan yang hakiki, itu secara paralel harus bergerak pada diri kita. Jadi nanti akan berimplikasi kepada perubahan akhlak, ke perubahan perilaku kita untuk membentengi kebermaknaan dari proses kehidupan kita ini. Terima kasih, gitu ya. Silakan dikoreksi, dipahami, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Berikutnya saya akan menjelaskan secara detail dari masing-masing keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan ke depan.